Bab ke-6 itu adalah key performa indikator tim kader dan tim profesional serta korelasinya dengan gaji. Nah, ini saya sharingkan, ini adalah tim dari tim profesional sesungguhnya, tim kader. Kalau tim profesional nanti terakhir itu mudah banget untuk KPI-nya itu ya. Nah, ini. Nah, yang pertama saya berkali-kali mengatakan teman-teman bedakan akuntabilitas dan aktivitas. Jangan sampai terjebak teman-teman membuat akuntabilitas, membuat aktivitas itu dijadiin KPI. Akuntabilitas itu adalah target berupa angka yang berdampak pada pertumbuhan bisnis. Contohnya capai target omset, HPP di bawah 78%, biaya operasional di bawah 10%, net profit 15%, karyawan didapat 7 hari dari sekarang, persen barang tidak datang kurang dari 10%. Gitu. Ini akuntabilitas. Aktivitas adalah target berupa selesai pekerjaan, melayani pelanggan, melakukan stok opnam, membuat laporan, dan lain-lain. Nah, dalam menyusun KPI, Key Performa Indikator, korelasi dengan gaji, itu dilarang menyusun aktivitas yang dirupiahkan. Pakai baju dapat, kemudian melayani pelanggan dapat, terus muyer dapat, tuslah embalase itu juga aktivitas itu sesungguhnya. Tuslah embalase itu activity, itu melayani resep itu dapat. Itu bagi saya kok saya enggak, mazhab saya tidak diajarkan seperti itu gitu. Terus bersih-bersih dapat rupiah, itu enggak lah gitu. Maka KPI itu harus disusun yang berdampak terhadap beberapa hal itu tadi, target omset, HPP, biaya operasional, net profit gitu. Nah, betul, aktivitas itu sudah termasuk gaji pokok gitu. Jadi gaji pokok itu aktivitas dia itu yang harus dilakukan gitu. Itu aktivitas itu tidak bisa dibuat KPI, tapi dibuat checklist laporan harian, itu sudah termasuk gaji pokok gitu. Maka KPI itu adalah key performa, maka performa yang diukur adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan target omset, HPP, biaya operasional, net profit, itu yang berkaitan dengan itu gitu ya. Nah, saya berkali-kali gagal juga. Saya berkali-kali melakukan kesalahan tentang KPI ya. Itu saya berkali-kali ada KPI saya rubah terus itu. Bu Umi mungkin paham ya tentang bagaimana menyusun KPI ya. Jadi jangan sampai aktivitas disusun KPI. Nah, ini store manager, perform store manager itu misalnya capai target omset harian tuh, per hari dia capai target dapat 35.000 gitu misalnya 30. Terus nilainya disesuaikan ya dengan UMKM, dengan MPP yang tadi disusun itu, manpower performnya itu 6%-nya berapa, itu untuk mencapai berapa itu teman-teman sesuaikan tuh. Terus capai target bulanan, itu capai target bulanan. Terus HPP kurang dari 75%, HPP per hari itu, HPP per hari dilihat di software tuh HPP-nya, HPP software berapa. Biaya operasional kurang dari 10%, zero complaint gitu, zero complaint 30 hari. Nah, ini KPI store manager. Teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan, apa yang teman-teman alami di situ gitu ya. Itu yang ini. Coba bayangkan, ada nggak di tempat Anda yang dia paham tentang ini? Gitu. Ada nggak? Coba cek deh. Ada nggak yang calon store manager yang paham tentang ini? Gitu. Gimana cara target omsetnya tercapai ya? Terus capai target bulanannya gimana? HPP itu apa? Biaya operasional apa? Zero complaint gimana itu cara nilainya? Nah, itu ada nggak yang bisa orang paham? Nah, itu ada nggak? Bu Tini belum ada. Coba siapa lagi nih? Nah, Bu Umi belum. Terus siapa lagi? Ada nggak? Ini yang harus kita gitu. Yang harus kita arahnya itu goalnya adalah ini gitu. Itu. Nah, ini Bu yang harus nggak ada kayaknya cuma ngerti upselling aja. Nah, upselling itu masuk ke dalam cara aktivitas yang digunakan untuk capai target omset harian gitu, atau produktivitasnya itu, produktivitas kru itu upselling gitu.
baru ownernya yang paham. Nah inilah yang teman-teman harus penting gitu. Nah itu Putri, oke Bu Endang, di note itu. Putri itu siapa Bu Endang? Putri itu leader ya, bagus tuh. Nah itu Mbak Linda, bagus. Ida, bagus Bu Endang, itu harus diajarin tuh bagaimana dia capai target omset, bagaimana HPP biar kurang dari 75%, bagaimana biaya operasional biar kurang dari. Nah tugas kita sebagai owner itu menyediakan sistem, misalnya biaya operasional biar kurang dari 10% itu gimana, list ini yang nggak boleh keluar, yang uang hanya ini aja, selain ini nggak boleh keluar. Nah itu bisa zero complaint. Nah itu kita harus kontrol tuh gimana biar kita bisa tahu ada komplain dan tidak. Itu hubungannya dengan WhatsApp marketing nanti. HPP itu di software harus dicek terus perharian laporan tuh software. Ini store manager itu. Ini store manager. Ini. Nah, kemudian ini perform orang finance nih, misalnya orang finance profesional. Bedakan finance dengan accounting ya. Orang catat uang dengan finance. Finance itu ngatur uangnya tuh misalnya. Target omset tercapai, dia juga dapat. HPP kurang dari 75%, 78%. Ini 4 outlet, misalnya 4 outlet ya. Kemudian biaya operasional kurang dari 10%. Untuk 4 outlet, masing-masing outlet dapat 100. OCF akhir bulan positif, harus sama dengan net profit. Nah, misalnya ini. Kemudian piutang dibanding uang cash 1:3, itu akhir bulan. Hutang dagang banding uang cash 3:1. Persediaan antara 78 sampai 83% dibandingkan omset. Jumlah temuan audit. Kalau 10 outlet maka dikalikan 10 misalnya gitu. Atau dibuat KPI yang lainnya gitu. Nah, ini perform finance berdasarkan masalah yang kami hadapi saat ini. Ini orang yang sebenarnya staff accounting, staff finance yang mana staff finance ini itu belum profesional. Itu seharusnya kan dia yang mutusin, kita kan harusnya udah deh aku butuh net profit 15% berapa. Nah nanti kalau orang profesional saya tunjukin gimana caranya ini itu. Nah ini tim ini itu harus paham itu. Nah pertanyaannya adalah ada nggak orang finance di apotek teman-teman yang paham tentang bagaimana cara ini gitu? Ada nggak? Belum atau ada? Orang finance, calon orang finance yang paham nih tentang ini gitu, ada nggak? Ya, ini yang belum kan? Nah ini yang teman-teman harus pahami gitu, bahwa kalau dengan ini kan sebenarnya bagus sekali, HPP 78%, biaya operasional 10%. Nah itu kan berarti net profitnya teman-teman berapa itu? 12%, ya kan? Baru saya yang agak paham. Nah ini kan keren ya. Nah ini harus kita mulai delegasikan nih ke perform orang finance-nya itu. Misalnya ada ini ada yang kemarin ikut workshop, very good Mbak Lin. Ini jadi ini nggak pegang uang ya, ini nggak pegang uang, dia ngatur keluar masuknya uang, ngatur nagih piutang, ngatur ini itu orang finance di sini nih. Ini tugasnya orang finance nih ya. Lanjut ya. Nah, pakai jasa keuangan BBA ya, Bu Julia aware banget tentang kita ya, Bu Julia langganan di kita jasa pencatatan keuangan. Entah itu soal, aku kok belum masuk ke grupnya toko ya, aku kok belum lihat laporannya yang toko, yang swalayan ya Bu Julia ya. Kalau yang apotek saya pantau terus tuh, tapi kalau yang toko aku kok belum lihat ya, atau saya yang nggak masuk grup ya. Finance kan nggak ngikut jualan, kok ditarget HPP ya Mas? Loh iya dong, dia narget orang purchasing. Orang finance ini itu orang yang paling dekat dengan kita Bu. Dia narget, pokoknya aku mau barang ID-nya nggak boleh ada ini gini-gini. Dia yang paling ribet itu dengan HPP itu, pokoknya ini dia narget orang purchasing, pokoknya marginnya harus sekian gitu. Terus orang marketing juga ditarget, orang outlet juga harus ditarget. Pokoknya aku mau kalian jualan ini yang upselling margin gede itu ini gitu. Nah itu orang finance Bu. Orang finance seperti itu Bu. Ini orang finance itu tangan kanan kita gitu. Uang keluar, uang nggak keluar di dia gitu. Bahkan ownernya sendiri itu dimarahin gitu kalau minta uang nggak ada anggaran. Itu orang finance tuh orang yang paling nyebelin itu. Itu yang kita temukan itu orang finance.
finance ini Bu, itu target omset juga gimana, orang marketing ngajuin biaya marketing terus gitu kan, mana omsetnya realistis enggak dengan biaya marketing yang udah kamu hambur-hamburkan gitu. Nah ini orang finance Bu gitu. Nah ini nggak ikut jualan tapi dia harus ngejar gitu, dia pemimpinnya itu dia sebenarnya gitu, orang finance-nya gitu. Kalau dalam hal HPP, dalam hal efisiensi gitu ini. Nah ini sulit sekali kalau saya terus terang melatih tim kader saya. Dengan ini saya belum dapat. Yang saya dapatkan adalah orang profesional. Itu saya dapat itu orang yang nyoret-nyoreti anggaran, nyoret-nyoreti ini bisa. Gitu. Nah ini orang akunting nih, orang yang aktivitinya menghasilkan laporan keuangan. Nih, laporan keuangan harian, laporan keuangan brosot, IFA, Indah Pharma Academy ini juga udah ada laporan keuangannya kami. Laporan keuangan harian, ini bulanan keuangan, titip faktur. Saya juga ada outlet rokok itu kita laporkan hariannya ini. Unit bisnis lain, IFC, kita ada juga IMI digital sekarang, titip faktur. Nah ini orang akunting nih. Nah ini head sales, marketing. Nah ini head sales atau marketing. Ini target omset all outlet. Kemudian dapat big deal 20-30% omset, bantul di luar capaian target omset. Nah ini head sales, kepala marketing nih kalau misalnya ada ya. Terus ini manajer unit bisnis, kita ada 4 unit bisnis sekarang. Nah apotek itu manajer unit bisnisnya 1, kemudian ada unit bisnis family care, kemudian ada unit bisnis digital, kemudian ada unit bisnis lainnya, itu adalah itu di sini. Nah ini manajer unit bisnis yang apotek ini achievement target omset all outlet, HPP kurang dari 78% all outlet, zero complaint all outlet, biaya operasional 10% all outlet, conversion rate lebih besar 94%, net profit 10-15%, jumlah temuan audit. Nah kan orang yang paham tentang ini itu kan nggak mudah gitu, nggak mudah orang memahamkan capaian target omset ini, nggak mudah gitu, nggak mudah sekali, kecuali orang yang profesional, orang yang sudah pernah ngalamin ini. Nah ini yang dilatih gitu. Ini pemahaman yang harus dilatih. Bahkan bagaimana orang ini kan orang yang tidak di outlet, orang yang ngatur gitu kan, orang yang dia membuat kebijakan gitu. Itu di sini ini ya. Nah ini asisten manajer, ini bagian purchasing. Ini asisten manajer ini bagian purchasing, di tempat saya purchasing all outlet. Ini target omset all outlet, HPP kurang 78% all outlet. Itu inventory turnover kurang dari 20-25 hari all outlet. Jumlah barang habis kurang dari 1000 outlet besar. Jumlah barang habis kurang dari 3000 untuk outlet kecil dan 300 untuk kecil dan menengah itu. Cash from supplier lebih besar 5 juta per bulan gitu kan, dia dapat off faktur. Biaya operasional harus 10% per minggu. Ini apa ya, biaya operasional, oh enggak per minggu, sorry, kurang dari 10%. Barang tidak datang kurang dari 10% per minggu. Nah ini barang tidak datang kurang dari 10. Ini orang purchasing nih, orang purchasing. Nah terus ini orang HRD nih. Nah, tadi kan biaya gaji harus kurang dari 6%. Itu 80% tim memiliki good attitude dan produktif. Apa sih itu gitu? MPP, manpower plan 100% terpenuhi per bulan, itu harus terpenuhi terus gitu. Kalau nggak ada terpenuhi nggak dapat orang HRD itu misalnya. Nih misalnya nih ini yang saya menjelaskan yang lebih besar 80% tim good attitude dan produktif. Nih good perform yang kuadran pertama, good perform dan good attitude. Nah itu. Wih banyak pertanyaan nih ya. Saya jelasin ini dulu ya. Good perform, good attitude ini harus 80% nih. Antara kuadran yang kanan atas ini adalah 80%. Nah ini adalah orang yang good perform dan good attitude. Gimana good perform? KPI-nya dari 100% KPI itu capai berapa dia gitu. Nah kita yang good perform itu adalah yang 80-100% tercapai, itu good perform KPI. Terus good attitude itu
dinilai oleh atasannya dan oleh teman-temannya. Itu yang attitude-nya bagus siapa, itu namanya. Kalau teman-teman baca buku semua bisa diatur, bisa nitip beli di kita juga tuh sama Mbak Ruth, buku semua bisa diatur, itu bagaimana 360 degree survei itu. Kemudian yang bawah itu good attitude, bad perform. Misalnya good attitude dan bad perform. Nah itu harus di training agar good perform dan good attitude menjadi naik ke good. Nah itu bagian orang HRD untuk training itu. Terus good perform, bad attitude. Nah itu di out kan. Ada bad attitude, ada bad perform, itu harusnya hilang. Gitu. Nah ini adalah orang HRD KPI-nya ini. Nah ini kan butuh effort tuh, butuh orang profesional yang paham itu tentang ini gitu loh ya. Itu dan butuh kalau misalnya bukan orang profesional ya dilatih gitu. Nah ini bukan ini aja sesungguhnya bukan orang profesional yang profesional gitu. Ini kan menjadi KPI-nya sebenarnya kader itu harusnya paham tentang ini gitu. Itu ya. Nah kalau teman-teman KPI teman-teman bisa lihat video di saya di YouTube membership, silahkan langganan aja, hubungi Mbak Ruth ya. Nah itu. Nah sampai sini ada yang bertanya. Oh ini ada pertanyaan nih. Jumlah barang habis 1000 itu item Bu. Jumlah barang habis, loss potensi sales, pelanggan datang tidak hadir. Mana ya dataku ya? Ada kok, saya punya data. Enggak sebutin. Jadi per hari itu ada berapa loss potensi sales? Per hari itu ada berapa loss potensi sales? Sebulan itu harus kurang dari 1000 itu. Ini outlet besar. Tempat saya sih saya bikin nanti bisa turun lagi. Tapi saya standarnya ini nih item ya. Jumlah barang habis per outlet itu 30. Ini untuk outlet kecil menengah. Ini misalnya kita bikin standar seperti itu. Paham ya Bu Tini ya? Cara ngontrol kerjanya orang purchasing itu gimana? Ya makanya Bu Julia, itu kan ada order template system tuh udah dijalanin. Nah sekarang yang diinput tuh di software itu harus diekspor lagi, dicek dengan template yang kita order, kita jajarin yang nggak datang berapa. Nah dipersenkan 10% barang tidak datang per minggu itu. Nah itu biasanya banyak banget barang yang tidak datang, kita order barang yang tidak datang itu banyak banget. Harusnya orang order itu kan nyari barang itu supaya dapat itu. Nah itu namanya persen barang tidak datang, itu salah satu kontrolnya. Kemudian itu inventory turnover, itu adalah perputaran persediaannya itu per bulannya dengan dibandingkan omset berapa. Itu cara kontrol itu Bu Julia. Masih habis OTS itu harus belajar ini. Ini dicek setiap hari. Untuk barang tidak datang itu diceknya per minggu. Diceknya per minggu sama kita, sama manajer sih, sama store manager ya. Sama store manager itu dicek, harus dilaporkan. Ada weekly meeting itu kok tinggi banget ya, ini orang ordernya nggak beres nih gitu. Itu. Nah ini itu. Nah ini e-course-nya YouTube member anti baper. Kita bulan ini anti baper, bulan depan kita akan bahas tentang e-course marketing. Itu. Bulan depan kita akan bahas tentang e-course marketing, terutama WhatsApp marketing. Nah ketika level kita sudah entrepreneur, ini sharing ya. Saya sekarang mulai seperti ini sih sekarang saya. Dengan tim profesional itu tidak perlu KPI detail. Karena KPI ini sesungguhnya untuk panduan agar tim achievement. Ketika level kita sudah bekerja dengan orang profesional, kita tinggal bertanya nih, bulan depan, ini kemarin hari Sabtu itu kita meeting dengan orang profesional tuh, besok udah tak suruh presentasi berapa yang achieve net profit outlet Bantul, berapa browser, berapa itu mereka merencanakan tuh berapa yang mau diraih gitu. Oh mereka melaporkan ini. Nah ini laporannya, ini hasilnya saya pegang ini. Net profit masing-masing outlet untuk Agustus itu besok Bantul sekian, oke, Pleret sekian, browser sekian, UMY sekian, oke, terus sama dapat lokasi sama per database. Oke, nah teman-teman bikin kebijakan ya, kebijakan manajemen agar biaya operasional kurang dari 10%. Itu nanti dikasihkan store manager. Kasihkan store manager, uang yang keluar hanya ini, lainnya itu nggak boleh.
Terus kebijakan lagi agar HPP 78% itu gimana? Dibuat kebijakan. Perhitungan untuk diskon of faktur purchasing-nya seperti ini, pemilihan produk unggulannya seperti ini, yang jual produk unggulan, survei kompetitornya seperti ini gitu. Nah, ini kebijakannya. Kemudian kebijakan event atau terkait market itu apa? Mereka yang merumuskan kebijakannya gitu. Nah, target omset yang ideal dan masuk akal itu naik berapa persen dari bulan yang sama. Nah, kalau orang profesional udah nggak itu, kita tinggal tanya aja besok mau dapetin berapa. Mereka udah memprediksi deh. Kalau kesedikitan, kok sedikit banget. Kemarin segini kok segini, bisa nggak gitu. Nah, itu kita tinggal pegang angka ini gitu. Gitu. Sewa toko dan penyusutan alat termasuk biaya operasional tidak? Iya dong, itu termasuk masuk biaya. Ikuti workshop pencatatan keuangan, ya, itu. Nah, ini contohnya ini net profit masing-masing. Nah, ini kita tinggal ini. Terus akhir bulan, per minggu kan ini di breakdown 4 bulan itu mereka tak suruh per minggu udah dapat achieve net profit sekian, per minggu achieve net profit sekian, per minggu achieve net profit sekian. Minggu terakhir kok belum dapat, ayo cari big deal. Mereka akan mikir nyari big deal tuh. Omset gede itu dia cari tuh. Minggu kedua itu belum dapat, akan nyari omset gede. Kenapa? Karena saya menetapkan target omset kalau dia target net profit, bukan target omset lagi. Kalau net profitnya sekian, dia dapat bonus sekian. Kalau net profitnya sekian, dia dapat sekian. Net profitnya sekian, dia dapat sekian. Itu yang saya terapkan ke orang yang profesional. Masuk ya, paham ya bagaimana rekrut orang profesional ya. Marketing biasanya 10% dari net profit, tapi net profitnya saya batasi tuh. Misalnya saya aja itu mendapatkan net profit sekian. Kalau dia berarti sekian baru dapat tuh. Nah, itu kalau dia sekian baru dapat gitu. Itu yang kami ini marketingnya 10%, tapi nggak boleh persen ya. Kalau persen goror. Jadi kita net profit, misalnya net profit 100 juta, maka marketing dapat 10 juta, terus operation, HRD, keuangan dapat 10 juta dibagi 3 gitu. Itu misalnya gitu ya. Jadi gini, misalnya nih kita kerja sama orang profesional ya. Oke, berapa bulan depan net profit yang didapat, cashnya dapat berapa, itu income-nya, net profitnya. Oke. Ternyata outlet Bantul 20 juta, Pleret 10 juta, UM Brosot 10 juta, UMY 10 juta, di total berapa? Oke. Sedikitan deh. Aku mau Bantul itu enggak lah kalau segitu gitu. Mosok segitu gitu. Nah, aku mau itu Bantul jadi 100 juta. Pleret 50 juta. Brosot ini gitu. Total berapa gitu. Oke, kalau dapat omset sekian, marketing dapat sekian juta. 3 tim lainnya, 3 intinya dapat sekian. Nah, itu. Paham ya? Itu cara mimpin orang profesional. Cara memberi bonus orang profesional. Biar mereka berlari sendiri cari caranya. Tapi kita pegangnya net profit. Gitu. Nah, oke teman-teman. Itu dari saya.